Bab ke-17. Ini tidak benar. Baru sehari saja sudah begini. Apalagi nanti. Ucap batin Retno seraya menatap nanar ke arah Amar yang sedang menikmati sarapannya. Mas, pakaiannya sudah aku siapkan di kamar. Aku pamit mau pergi mengajar, Mas. Aisyah, kamu pergi bareng sama Amar saja salah juga kan? Ujar Bu Retno. Tidak usah, Bu. Saya bisa pergi sendiri. Jawab Aisyah melirik ke arah Amar yang masih melahap sarapannya. Sudah pergi saja dengan Amar, ucap Retno lagi. Amar sih, terserah Aisyah saja, Bu. Tapi nanti pulangnya bagaimana? Amar gak bisa jemput. Jelas Amar yang baru saja selesai sarapan. Baiklah, saya ikut, Mas. Amar saja, Bu. Ucap Aisyah. Baiklah, aku siap-siap dulu. Kamu tunggu saja di mobil. Ucap Amar beranjak dari duduknya berjalan menuju ke kamar. Baik, Mas. Pergilah. Ujar ibu. Saya bereskan dulu ini, Bu. Aisyah kemudian membereskan piring bekas Amar barusan sarapan dan membawanya untuk dicuci. Sementara Retno mengekor di belakang Aisyah. Aisyah, kamu itu harus berusaha dong buat mendapatkan hati Amar. Di luar, kamu boleh saja berpenampilan begitu menutup aurat kamu. Malah itu bagus untuk Amar. Tapi setidaknya di dalam kamar pakailah pakaian yang setidaknya dapat membuat Amar betah di rumah. Kamu mengerti tidak? Jelas Retno seraya mengikuti Aisyah yang sedang membereskan meja makan. Hem ya, Bu. Jawab Aisyah. Terus, kamu itu Her. Ucapan Retno berhenti ketika Amar memanggil Aisyah. Aisyah, kita pergi sekarang. Terdengar suara Amar. Iya, Amas. Sebentar, saya pergi dulu, Bu. Mas. Amar sudah memanggil. Iya, pikirkan baik-baik perkataan ibu sebelum terlambat. Ucap Retno. Iya, Abu. Saya permisi. Ujar Aisyah pamit dan lalu mencium punggung tangan mertuanya. Aisyah berjalan menuju mobil di mana Amar sudah menungguinya di dalam mobil. Lama sekali sih. Ngapain aja? Tanya Amar ketus begitu Aisyah duduk di mobilnya. Maaf, Mas. Ucap Aisyah. Amar pun mulai menjalankan mobilnya menuju kantor yang memang searah dengan tempat Aisyah mengajar. Aisyah dan Amar sama sekali tidak bicara. Aisyah yang baru pertama naik mobil dengan Amar terlihat sedikit canggung. Mas, di depan berhenti. Ujar Aisyah. Amar tidak menjawab sampai mobil itu pun berhenti di tempat yang Aisyah tunjuk. Terima kasih, Mas. Itu sekolah tempatku mengajar, Mas. Ucap Aisyah seraya mengulurkan tangannya. Amar yang sudah mengerti membiarkan Aisyah untuk mencium tangannya. Setelah berpamitan dengan Amar, Aisyah kemudian turun dari mobil. Setelah turun dari mobil, Aisyah terlihat berdiri di depan mobil Amar. Sepertinya Aisyah sedang melihat situasi untuk menyeberang jalan, karena sekolahan Aisyah berada di seberang jalan. Amar merasa kesal karena Aisyah belum juga menyeberang. Kemudian Amar memutuskan untuk keluar dari mobil dan menghampiri Aisyah. Ada apa, Mas? Tanya Aisyah. Kamu tidak bisa menyeberang, ha? Ujar Amar yang kemudian menarik lengan Aisyah dan membawa Aisyah menyeberang jalan. Aisyah yang tiba-tiba saja mendapatkan perlakuan itu merasa terharu dan terus melihat ke arah Amar yang menggenggam tangannya untuk menyeberang jalan. Sementara Amar fokus menyeberang jalan. Sudah apa susahnya sih? Ketus Amar. Terima kasih, Mas. Ucap Aisyah setelah sampai di seberang jalan. Amar tidak menjawab Aisyah dan kembali menyeberang menuju mobilnya. Aisyah memperhatikan Amar sampai Amar menjalankan mobilnya. Sorot mata indah Aisyah sangat terlihat bahagia. Mendapatkan perlakuan manis dari Amar. Terima kasih, Mas. Hati-hati di jalan. Gumam Aisyah ketika mobil Amar semakin menjauh dari penglihatannya. Aisyah pun masuk ke dalam gedung sekolahan miliknya. Tiap hari bawa mobil menyeberang jalan saja gak bisa. Amar menggerutu kesal karena tadi membantu Aisyah menyeberang jalan.
Karena jarak dari sekolahan Aisyah ke kantor Amar tidak terlalu jauh, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk Amar sampai di kantornya. Amar tidak buru-buru turun dari mobilnya. Yang Amar lakukan adalah mengambil ponselnya untuk menghubungi Sarah. Tat, tat, tat. Kemana Sarah? Apa dia belum bangun? Sudahlah, nanti aku hubungi lagi. Gumam Amar. Kemudian Amar turun dari mobilnya, berbarengan dengan beberapa karyawan kantor lainnya. Pagi, Pak. Sapa beberapa karyawan kantor Amar yang baru saja datang. Pagi, jawab Amar. Amar bergegas masuk ke dalam lift karena baru saja Amar mendapatkan berita ada klien baru yang akan bergabung dengan perusahaannya. Amar tidak tahu bahwa beberapa investor baru itu tidak lain adalah anak perusahaan Aisyah yang sengaja Aisyah atur agar bekerja sama dengan perusahaan Amar. Bagaimana Bram? Kita bicara di dalam. Ujar Amar sangat terlihat bersemangat. Ada perusahaan lagi yang mau bekerja sama dengan kita, Pak. Kerja bagus. Kita akan secepatnya bangkit jika seperti ini terus. Tinggal kita tingkatkan lagi kinerja kita agar mereka tidak menyesal bekerja sama dengan perusahaan kita. Ucap semangat Amar. Baik, Pak. Amar nampak bersemangat sekali kali ini, karena perusahaan yang belum lama ini dipimpinnya akan kembali bangkit. Jujur saya bahagia. Saya akan menghubungi istri saya dulu untuk mengabarkan berita ini. Ujar Amar sangat antusias. Kemudian merogoh ponselnya. Baiklah, Pak. Saya permisi dulu. Ucap Bram sang sekretaris kepercayaan Amar. Bram pergi meninggalkan ruangan Amar. Dan Amar terlihat menghubungi Sarah. Tat. 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 Sarah kemana lagi? Amar menggerutu ketika berulang kali menghubungi Sarah, ternyata tidak ada juga jawaban dari Sarah. Karena dirasa kebahagiaannya hampir melit tempat ke Amar merasa perlu untuk membagikan rasa bahagianya. Tat. Tat. Halo Mas. Terdengar suara Aisyah yang sangat membuat Amar terkejut. Aisyah? Kenapa jadi Aisyah? Gumam Amar. Iya Amas. Ada apa? Tanya Aisyah. Amar merasa heran karena seharusnya Amar menghubungi ibunya dan bukannya Aisyah. Ini Aisyah. Kupikir tadi aku menelpon ibu. Gumam Amar. Mas, ada apa Mas? Tanya ulang Aisyah. Itu Aisyah, perusahaanku mendapatkan investor baru lagi. Amar terdengar sangat gugup untuk menceritakan kebahagiaannya. Benarkah? Syukurlah Mas. Aku senang mendengarnya. Semoga ini awal yang baik ya untuk perusahaan kamu. Ujar Aisyah. Ya sudah, aku mau menelpon ibu. Kamu nanti pulang sendiri, aku tidak bisa jemput. Ya Amas. Aku mengerti. Bagus. Ya sudah, aku mau menelpon ibu. Silahkan Mas. Tat. Tat. Panggilan pun diakhiri. Amar yang tadinya bermaksud untuk memberitahukan kabar baik ini sama ibu. Entah mengapa jemari tangannya malah membimbing Amar untuk menghubungi Aisyah. Sementara Amar memutuskan untuk menghubungi ibunya. Aisyah masih berada di sekolahannya. Kamu terdengar bahagia sekali Mas. Syukurlah semua berjalan dengan lancar. Dek. Suara getar ponsel Aisyah. Aisyah melihat layar ponselnya, ternyata yang menghubungi Aisyah adalah Tommy, salah satu orang kepercayaan Aisyah. Ya Tommy, ada apa? Tanya Aisyah. Maaf Bu, Aisyah. Semuanya berjalan dengan lancar. Saat ini perusahaan kita adalah pemilik sebagian besar saham di PT Angkasa Jaya, dan jika sesuatu terjadi dengan perusahaan itu, saham kita paling besar di sana, kita akan dengan sangat mudah untuk mengambil alih kepemimpinan perusahaan itu Bu. Perusahaan itu sekarang berada di tangan kita, Bu. Jangan berpikir terlalu jauh seperti itu. Hal baiknya adalah kita membantu perusahaan itu untuk bangkit kembali. Bu, maaf saya lancang. Kenapa Ibu Aisyah tidak jujur saja bahwa yang membantu perusahaan mereka adalah Bu Aisyah? Tanya Tommy. Tidak perlu.
Saya bisa membantu mereka untuk bangkit saja itu sudah cukup untuk saya. Saya tidak mengerti dengan ibu. Ujar Tommy. Ya sudah, tolong lindungi nama saya saja agar tidak diketahui mereka. Akan saya laksanakan, Bu. Baik, terima kasih. Sama-sama, Bu. Aisyah. Tat. Percakapan pun berakhir di antara Tommy dan Aisyah. Aisyah melanjutkan aktivitasnya yang bukan hanya sebagai pengajar, akan tetapi Aisyah juga adalah sebagai pemilik dari sekolahan tersebut. Hari sudah menunjukkan hampir waktu makan siang. Terlihat Sarah baru saja membuka kelopak matanya. Sarah menggeliat meregangkan otot-ototnya dilihat tempat tidur Amar sudah kosong. Aisyah terkejut dan mengambil ponselnya yang tergeletak di nakas samping tempat tidurnya. Astaga, jam 11:30, aduh kok. Bisa sih Amar gak bangunin aku. Sarah beranjak dari tempat tidurnya dan berlari ke kamar mandi untuk membersihkan tefnya. Mana Amar menghubungi aku berkali-kali lagi. Dua apa kata dunia? Gumam Sarah seraya menggosok seluruh TVBH-nya dengan sabun. Aku harus cepat-cepat aku susul Amar ke kantor deh. Tidak ngapain, dia sudah jadi suami aku kok. Walaupun semalam dia. Sudahlah, aku tidak mengerti dengan Amar. Harus dengan gaya apalagi, coba masih juga tidak menghasilkan. Aku bingung. Gumam Sarah ketika kucuran air shower membasahi tefnya. Wanita berparas manis itu selesai dengan ritual mandinya. Sarah pun keluar dari kamar dan alangkah terkejutnya Amar sudah berada di dalam kamarnya. Dengan hanya menggunakan handuk sebatas P4H4 rambut yang basah seharusnya itu membuat Care 4H Amar bangkit, namun Amar malah bengong dan terbayang kembali akan sosok wanita cantik yang mengeringkan rambutnya di depan cermin. Sayang, kok sudah pulang? Tanya Sarah heran dan menghampiri suaminya. Amar nampak terdiam tidak menjawab sedikit pun pertanyaan Sarah. Amar malah melihat Sarah namun pikirannya tidak di sini. Sayang? Tanya Sarah yang kini berada di hadapan Amar. Amar beranjak dari duduknya untuk mensejajarkan diri dengan Sarah. Kamu cantik sekali sayang. Bisik Amar di tengkuk Sarah. Gombal kamu ah. Sarah pergi menghindar dari Amar. Sarah berjalan ke arah cermin untuk mengambil hair dryer untuk mengeringkan rambutnya. Kenapa pakai hair dryer? Tidak pakai handuk saja? Tanya Amar. Aku tidak pernah mengeringkan rambut dengan handuk sayang. Ngapain capek-capek, kan ada alat ini sayang? Jelas Sarah mulai mengeringkan rambutnya. Berarti wanita yang aku lihat itu fix cuma imajinasiku saja. Ternyata Sarah tidak pernah menggunakan handuk untuk mengeringkan rambutnya. Batin Amar. Amar berjalan mendekati Sarah yang sedang mengeringkan rambut. Sarah. Ya ah. Jawab Sarah. Maafkan aku ya ah. Soal semalam. Tidak apa. Setelah aku mengeringkan rambut kita akan mencoba lagi kan? Ucap genit Sarah. Amar yang merasa terpancing oleh perkataan Sarah. Merebut hair dryer yang sedang Sarah gunakan lalu dimatikan. Hair dryer tersebut kemudian disimpan Amar. Aku belum selesai sayang. Sayang turunkan aku sayang, aku belum siap. Renyek manja Sarah merangkul leher Amar. Amar tidak menggubris rengekan Sarah dan tetap menggendong Sarah sampai ke tempat tidur. Amar menurunkan Sarah di atas tempat tidur dan membuka handuk yang Sarah pakai. Alhasil TVBH Sarah yang memang belum mengenakan apapun terlihat jelas oleh Amar. Amar menidverkan Sarah dan naik ke atas Sarah. Lalu mencbivi TVBH polos Sarah. Setelah dirasa cukup bercbu, ternyata tidak ada reaksi apapun dari adiknya Amar. Tidak ada ketegangan atau apapun. Hampat saat Amar pun tidak menggebu, cuma ingin sekedar menguji dirinya sendiri apakah kali ini akan berhasil atau tidak. Kenapa sayang? Ucap Sarah ketika Amar meneruskan untuk menjatuhkan TVBH-nya ke sisi lain tempat Sarah terbaring. Aku tidak bisa, ucap pelan Amar. Hah? Tidak bisa lagi? Ujar Sarah. Sarah yang berada heran lalu mencoba memainkan adik Amar semampu Sarah. Namun hasilnya tetap sama. Adik Amar tetap tidak berdaya. Ya tahu ah. Pokoknya kamu harus periksa ke dokter.
Ujar Sarah bergegas turun dari tempat tidurnya dengan sangar marah. Kok malah ke dokter sih? Tanya Amar yang terduduk di tempat tidur. Terus mau ke dukun beranak? Gilbat aja masa kita begini terus sih? Ucap Sarah yang sedang asalnya mengambil pakaian lalu membawanya ke kamar mandi. Sayang tunggu. Seru Amar. Simpat El kenapa harus seperti ini? Apa aku punya kelainan? Tidak boleh. Pokoknya tidak boleh ke dokter mau ditaruh di mana harga diriku. Ujar Amar bergegas turun dari tempat tidur lalu memakai pakaiannya dan lalu menggedor pintu kamar mandi. Sayang, tolong jangan ke dokter ya. Please. Seru Amar seraya menggedor pintu kamar mandi. Tidak pokoknya harus periksa ke dokter. Ucap Sarah ketika membuka pintu kamar mandi. Tidak. Mau ditaruh di mana harga diriku Sarah? Sudah sana pakai pakaian kamu kita pergi ke dokter sekarang juga aku tunggu di bawah. Tunggu Sarah. Tegas Amar. Aku mau tanya apakah waktu kita melakukannya di hotel aku seperti ini juga? Tanya Amar. Sarah yang mendengar pertanyaannya seperti itu. Mau tidak mau harus berbohong kalau tidak. Entah apa yang akan Amar pikirkan tentang dirinya. Sarah yang akan membuka pintu kamar menoleh ke belakang untuk menghampiri Amar. Sarah pun mendekat ke arah Amar. Wah, waktu di hotel itu, kakakmu tidak seperti ini. Kamu sama seperti pria normal lainnya kok. Ucap Sarah bohong karena Sarah tidak tahu dengan siapa Amar pada saat itu. Nah, itu berarti aku normal kita coba terus saja ya. Mungkin aku terlalu capek saja sayang. Apalagi masalah kantor akhir-akhir ini sangat membuatku stres. Jangan ke dokter ya, please. Amar memohon dengan memeluk Sarah. Baiklah kita akan coba terus. Jika tetap sama tidak bisa juga, kita akan ke dokter. Oke, aku setuju, janji Amar. Baiklah aku mau makan siang, kamu nyusul aku ya ke ruang makan. Siap sayang, ujar Amar. Sarah kemudian berjalan keluar dari kamarnya. Turun ke bawah menuju ruang makan untuk makan siang. Bagaimana aku tahu kamu malam itu? Jika perempuan itu saja bukan aku. Gumam Sarah. Ada apa sayang? Kok cemberut? Tanya Wulan maminya Sarah. Pengantin baru sudah cemberut aja. Katakan sama papi ada apa sayang? Gak ada PH. Jawab Sarah. Amar pulang? Tanya Wulan. Iya, Amar pulang dulu karena tadi menghubungi Sarah berkali-kali gak ada jawaban dari aku, Mi. Jawab Sarah. Ya iyalah, kamunya baru bangun tidur. Ledek papi. Iya, Mami gak bangunin Sarah tega banget. Ujar Sarah. Bagaimana mau bangunin kamu? Mami saja baru bangun. Ledek kembali papi. Pantes ucap Sarah. Sudah kita mulai makan siangnya. Papi kenapa seneng banget godain Mami sih? Ujar Wulan. Selamat siang. Amir datang ke ruang makan dan menyapa. Siang, silahkan makan Amar. Seadanya saja ya istri saya tidak pernah masak. Papi. Ujar Mami. Ambillah sesukamu Amar. Maaf Mami tidak tahu makanan kesukaan kamu. Ucap Wulan. Tidak apa Mi. Amar suka semuanya. Ujar Amar. Amar melirik Sarah berharap Sarah mau mengambilkan makanan untuknya. Namun Sarah hanya fokus dengan ponsel dan makanannya. Hah, Sarah memang lain. Aku harus ambil sendiri makanannya. Batin Amar merasa kecewa kepada Sarah. Kedua orang tua Sarah pun sama saja tidak ada komentar apapun tentang kelakuan Sarah yang membiarkan Amar mengambil sendiri makanan yang ada di meja makan. Semua orang fokus dengan makanannya masing-masing dan ponsel mereka tidak terkecuali Sarah. Sarah tidak melirik sedikit pun ke arah Amar. Lain dengan di rumah kami, selain Aisyah yang selalu menyiapkan makananku, ada ibu dan Amir yang selalu membuat ruang makan menjadi hangat. Batin Amar.
Berkali-kali Amar melirik ke arah Sera namun tidak ada reaksi apapun dari Sera yang dilakukan Sera selain mengunyah makanan. Sera hanya meng-scroll ponselnya saja tanpa peduli pada suaminya. Mungkin Sera memang sedang marah, karena lagi dan lagi aku membuatnya kecewa di atas tempat tidur. Batin Amar sesekali melirik Sera. Amar berusaha berpikiran positif mengenai Sera dan keluarganya. Pria tampan yang diperlakukan seperti raja oleh Aisyah kini hanya diperlakukan seperti patung di rumah Sera di rumah istri muda yang katanya sangat dicintai Amar. Bersambung. Bab 18. Lagi-lagi Aisyah ceroboh. Mungkin Sera memang sedang marah, karena semalam aku membuatnya kecewa. Batin Amar sesekali melirik Sera. Amar berusaha berpikiran positif mengenai Sera dan keluarganya. Pria tampan yang diperlakukan seperti raja oleh Aisyah kini hanya dianggap seperti patung di rumah Sera yaitu di rumah istri muda yang katanya sangat dicintai Amar. Hari ini Aisyah memutuskan untuk pulang lebih awal ke rumah. Aisyah pulang menggunakan taksi online yang ia pesan sebelumnya melalui aplikasi. Sebuah mobil berhenti di depan sekolah. Pria yang mungkin seumuran dengan Aisyah nampak turun dari mobil untuk menghampiri Aisyah yang baru saja keluar dari gerbang sekolah. "Taksi, Bu?" tanya salah seorang supir taksi kepada Aisyah ketika Aisyah baru saja keluar dari gerbang sekolahan. "Iya, ah," jawab Aisyah namun matanya tetap fokus membalas chat dari orang-orang kepercayaannya. "Maaf, Bu. Saya sedikit terlambat tadi terkena macet, Bu." "Oh, tidak apa-apa. Bisa. Kita pergi sekarang." "Baik, Bu," ucap supir taksi. Sopir itu pun akhirnya membawa Aisyah pergi dengan mobilnya. Mata sopir itu terlihat terus melihat ke arah kaca spion dan sepertinya sopir itu menyadari kecantikan Aisyah. "Wanita ini pasti sangat cantik," batin sopir taksi. "Maaf, Anda guru di sekolah taman kanak-kanak tadi?" "Iya, Pak," ucap Aisyah. "Anda pasti wanita yang sabar sekali menghadapi anak-anak ya?" tanya sopir. "Memang saya senang dengan anak kecil, Pak. Jadi itu tidak masalah untuk saya." "Oh, pantas saja," jawab sopir taksi. Cantik sekali wanita ini, batin sopir taksi terus mencuri pandang pada Aisyah lewat kaca spion. Aisyah menyadari gelagat tidak baik dari sopir tersebut dan terlihat menghubungi seseorang lewat chat. "Bu, Anda cantik sekali. Anda sangat tidak cocok menjadi seorang guru. Anda bisa saja. Anda tahu dari mana jika saya cantik? Walaupun Anda menutupi wajah Anda dengan cempat dar, saya masih bisa melihat kecantikan Anda, Bu." Tiba-tiba ada chat masuk melalui aplikasi di ponsel Aisyah. "Bu, Aisyah jangan panik. Terus saja jawab pertanyaannya." Isi chat dari seseorang yang dihubungi Aisyah. "Baiklah," tulis Aisyah. "Saya tahu Anda ini orang yang sangat cantik. Entah untuk apa Anda menutupi kecantikan yang Anda miliki," ujar si sopir taksi. "Anda bisa saja, Pak. Benar, memang Anda sangat cantik sekali. Jika Anda mau, Anda bisa menjadi istri saya. Akan saya pastikan Anda akan bahagia dan saya juga tidak akan membiarkan Anda berkeliaran di luar rumah." "Tapi maaf, saya tidak sedang berkeliaran. Saya mengajar dan saya bekerja, Anda tahu itu. Maksud saya bukan seperti itu. Saya tidak akan membiarkan wanita secantik Anda bekerja. Bagaimana Anda mau menikah dengan saya?" tanya sopir tersebut. "Maaf, Pak. Saya sangat buru-buru. Saya sudah ditunggu orang rumah. Tolong percepat," pinta Aisyah. "Jawab dulu pertanyaan saya. Bagaimana, apakah kamu bersedia menikah dengan saya? Jika tidak, saya tidak akan menghentikan mobil ini," ujar sopir tidak tahu diri itu. "Maaf, Anda salah orang, Pak. Saya sudah menikah," ujar Sera. "Kalau begitu kita bisa bersenang-senang saja di hotel," ujar sopir itu tanpa basa-basi lagi. "Anda jangan macam-macam ya, ah. Saya tahu biodata Anda. Kamu tidak tahu biodata saya. Kamu ceroboh tidak melihat dulu nomor mobil saya. Saya bukan sopir taksi yang kamu tunggu." Jelas sopir itu tersenyum bahagia sudah menipu Aisyah. "Apa, ah?" gumam Aisyah.
Aisyah langsung melihat aplikasi taksi yang ia pesan, ternyata sopir yang ia pesan dicancel oleh pihak driver secara sepihak. Astagfirullah, benar, ternyata dicancel. Aisyah menarik nafas kasarnya. Jangan tegang seperti itu sayang. Kita pasti akan bersenang-senang di sana. Pasti kamu juga akan suka permainan saya. Sopir itu terus saja merayu Aisyah. Tadinya saya mau harta dari kamu, wanita cantik. Tapi saya kemudian sadar kamu pasti tidak memiliki apa-apa. Karena kamu cantik pasti TVBH kamu pun seks. Ucap sopir tersebut. Senyumnya terlihat menyeringai sinis. Melihat Aisyah dari arah spion. Anda sangat tidak sopan ya. Cepat turunkan saya, sebelum Anda menyesal. Orang-orang saya sudah mengikuti Anda. Lihatlah, lihat mobil di belakang itu. Itulah orang suruhan saya. Masih ada di belakangnya lagi, dan itu juga orang suruhan saya. Jetty, cepat hentikan mobil ini sebelum Anda dibuat menyesal. Aisyah nampak tenang namun tegas. Hahaha, lucu-lucu. Kamu pikir saya percaya bualan kamu? Sudahlah, ikuti mau saya. Buat saya senang itu saja. Setelah itu saya akan bebaskan kamu. Ancam sopir yang ternyata memang bukan taksi yang Aisyah pesan. Ternyata sopir itu masih tidak percaya dan menyangka Aisyah cuma membual. Lalu tidak lama sopir itu merasa ada keanehan dengan mobil di belakang yang terus mengikutinya. Kemudian mobil itu memepet mobilnya. Ada apa ini? Ujar sopir tersebut ketika mobil hitam di belakangnya tiba-tiba saja memepet dan meminta dirinya untuk turun. Mobil yang ditumpangi Aisyah pun berhenti di pinggir jalan. Mobil suruhan Asia itu pun berhenti tepat di depan mobil di mana Aisyah ada di dalamnya. Anda masih tidak percaya? Ucap datar Aisyah. Ada apa ini? Gumam sopir menghentikan mobilnya. Karena merasa kepepet. Dua orang keluar dari mobil suruhan Aisyah. Mereka menggunakan jas hitam dengan kacamata hitam. Mereka pun mengetuk kaca mobil. Tok! Tok! Keluar! Ucap salah seorang pria berjas seraya mengetuk kaca mobil. Sopir itu pun akhirnya keluar dari mobil, kemudian disusul Aisyah yang keluar dari mobil. Ada apa ini? Ujar sopir itu ketika keluar dari mobilnya. Aisyah pun keluar dari mobil dan mendekat ke arah sopir yang sedang disandera oleh orang suruhan Aisyah. Sudah saya bilang jangan macam-macam. Urus dia. Ucap Aisyah sebelum pergi meninggalkan sopir yang ditawan orang suruhan Aisyah. Baru selangkah, Aisyah kembali menoleh ke belakang dan berbalik untuk menghampiri sopir genit tersebut. Iya, satu lagi. Anda tidak perlu mengetahui untuk apa. Saya menutupi wajah cantik saya. Ujar Aisyah. Setelah itu Aisyah pun pergi dengan mobil yang satunya lagi. Dengan anggun dan memakai pakaian syari berwarna hitam yang menjuntai ke aspal jalan, Aisyah berjalan menuju mobil mewahnya yang tadi dikendarai oleh orang-orang suruhannya. Aisyah pergi meluncur dengan mobil mewah miliknya dan meninggalkan sopir itu dengan beberapa orang-orang suruhannya. Sopir kura 4 nenegram 4 jar, gumam Aisyah seraya mengemudikan mobilnya. Sampai akhirnya Aisyah tidak sadar mobil yang dikendarainya dibawa ke rumah Amal. Mobil mulai masuk ke pekarangan rumah Amal. Baru Aisyah menyadari kecerobohan yang telah dia lakukan. Astagfirullah, kenapa mobil ini aku bawa ke sini? Ceroboh sekali aku ini. Mana ibu sudah keluar rumah lagi? Aduh, bagaimana ini? Gumam Aisyah merasa gugup dan kebingungan untuk mencari alasan yang tepat. Bu Retno mendengar suara mobil yang sangat asing di telinganya, lalu dia memutuskan untuk melihat siapa gerangan yang datang ke rumahnya. Bu Retno berjalan mendekati mobil sport yang sudah terparkir apik di pekarangan rumahnya. Retno terlihat semakin mendekat ke arah mobil dan celingak-celinguk melihat-lihat mobil yang dimana Aisyah masih ada di dalamnya. Sementara Aisyah di dalam mobil bingung mencari alasan yang tepat kenapa Aisyah membawa mobil sport tersebut. Aisyah mencoba menarik nafasnya agar tidak terlihat gugup saat keluar dari mobil. Perlahan Aisyah keluar dari mobil mewahnya. Aisyah! Ujar Retno sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Bu! Aisyah terlihat sudah nampak tenang. Mobil ini?
Tanya Retno menunjuk ke arah mobil. Mobil ini mobil? Aisyah, jangan katakan ini mobil pinjaman. Atau kamu kredit? Dengar Aisyah, ibu memang pernah mengatakan mobil kamu mobil butut. Tapi tidak lantas kamu bisa meminjam mobil bagus dari orang lain. Ini lihat, jika mobil ini sampai lecet, bisa puluhan bahkan ratusan juta biaya untuk memperbaikinya. Dari mana uangnya, Aisyah? Ibu tidak sanggup memikirkannya. Mau sampai seumur hidup kamu pun, kamu tidak akan pernah bisa menggantinya. Ujar Retno dengan mata berkaca-kaca. Astagfirullah, ibu sampai seperti ini. Batin Aisyah merasa terharu dengan sikap dan perhatian ibu mertuanya. Sudahlah. Pulangkan mobil ini sebelum Amar tahu semuanya. Ujar ibu. Retno pun pergi meninggalkan Aisyah sendirian. Tidak. Mas, Amar tidak boleh sampai tahu. Jika dia tahu, dia pasti akan menyelidikinya. Gumam Aisyah, lalu Aisyah mengejar sang ibu mertua. Bu, tunggu dulu. Biar Aisyah jelaskan semuanya. Tapi... Aisyah mengejar Retno dan meraih tangan Retno. Tapi apa, Aisyah? Pokoknya ibu tidak mau tahu, kembalikan mobil itu. Tegas Retno menepis lengan Aisyah dan meninggalkan Aisyah masuk ke dalam rumahnya. Mobil itu mobil Aisyah, Bu. Ucap Aisyah dengan penuh ketegasan. Retno menoleh ke belakang dan berbalik untuk menghampiri Aisyah. Sudahlah, Aisyah. Maafkan, jika ibu pernah melarang kamu memakai mobil butut itu. Sekarang kamu pakai saja mobil butut itu ya. Dan cepat kembalikan mobil mewah itu sama pemiliknya. Ujar Retno menepuk bahu Aisyah kemudian pergi. Mobil itu memang punya Aisyah, Bu. Bahkan Aisyah masih punya beberapa mobil seperti itu di rumah Aisyah. Ujar Aisyah. Sontak perkataan Aisyah membuat Retno terperanjat kaget dan tidak bisa berkata apapun. Retno hanya terdiam membisu mencoba mencerna perkataan Aisyah, apakah dirinya salah dengar atau tidak. Apakah aku tidak salah dengar? Gumam Retno berdiri mematung melihat Aisyah. Aisyah berjalan mendekati Retno dan memapah Retno agar duduk dan menenangkan dirinya di sofa. Bu, Aisyah memang memiliki beberapa mobil seperti itu. Memang Aisyah sudah ceroboh dengan membawa mobil itu kemari dan membuat ibu kaget. Maafkan Aisyah, Bu. Maaf, Aisyah tidak ada maksud apapun, ini murni kecerobohan Aisyah saja, Bu. Aisyah duduk bersimpu di dekat kaki sang mertua. Tadi Aisyah mengalami kejadian. Aisyah menceritakan peristiwa di taksi fiktif dari A sampai Z. Aisyah menceritakan semuanya. Akhirnya mengharuskan Aisyah membawa mobil ini, namun Aisyah lupa malah membawa mobil ini kemari. Jelas Aisyah. Jadi begitu. Aisyah, jadi selama ini kamu membohongi kami. Maaf, Bu. Aisyah dan Ayah tidak ada maksud untuk membohongi kalian. Ayah hanya tidak mau membanggakan diri pada sahabat kecilnya, yaitu Ayah mertua. Ayah Mas Amar. Ujar Aisyah. Jeti, suamiku juga tidak tahu keadaan kalian yang sebenarnya. Tanya Retno. Sepertinya tidak, Bu. Ayah mertua mungkin juga tidak pernah bertanya apapun pada ayahku tentang kami sebenarnya. Jawab Aisyah. Tentu saja suamiku tidak tahu tentang kalian karena kalian terlihat sangat begitu sederhana dan ibu juga mengerti tidak mungkin untuk kalian mengatakan sendiri tentang jati diri kalian yang sebenarnya. Yang Aisyah tahu adalah bahwa ayah mertua tidak pernah mau dibantu tentang hal apapun. Ayah pernah bercerita ingin menolong sahabat kecilnya. Namun ayah bilang pasti akan ditolak. Dan baru Aisyah tahu sahabat kecilnya itu adalah ayah mertua. Menurut ayah, dulu ayah mertua pernah menolong ayahku, Bu. Setelah itu kami pergi tanpa kabar. Sampai akhirnya ayah mertua bertemu kembali dengan ayahku dan tidak lama ayahku kecelakaan, ucap Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Melihat Aisyah bersedih, ibu pun tidak tega dan menyuruh Aisyah untuk duduk di sampingnya. Duduklah Aisyah. Maafkan ibu ya. Selama ini ibu sudah membuat kamu seperti pembantu di rumah ini. Padahal kamu layaknya putri raja. Maafkan ibu ya. Retno pun menarik lengan Aisyah dan berulang kali mencium punggung tangan Aisyah untuk memohon maaf. Bu,
Hentikan, Bu. Cukup. Aisyah yang seharusnya minta maaf sama ibu selama ini sudah membohongi ibu. Tapi percayalah Aisyah tidak ada maksud lain, Bu. Ungkap Aisyah. Retno lalu teringat akan pengkhianatan yang dilakukan Amar putranya. Dan itu membuat Retno semakin merasa bersalah. Merasa tidak tahan lagi, Retno pun akhirnya menangis. Bu, sudahlah. Aisyah mengelus pundak sang ibu mertua yang sedang menangis. Aisyah, maafkan ibu, nak. Ibu bukan ibu mertua yang baik untuk kamu. Maafkan ibu, nak. Pinta Retno memohon kepada Sarah. Bu, tapi ada satu permintaan Aisyah. Ucap Aisyah. Seketika mata Retno berbinar. Apa sayang? Ibu akan melakukan apapun untuk bantu ibu. Tentang mobil itu dan tentang semuanya tolong jangan beritahu Mas. Amar setidaknya untuk saat ini jangan sampai Mas. Amar tahu dulu, Bu. Pinta Aisyah memohon kepada mertuanya. Tapi, kenapa kamu tidak mau Amar tahu tentang hal ini? Mas, Amar. Aisyah menceritakan semua tentang dirinya dan Amar, bahkan Aisyah menceritakan percakapan Amar dengan seorang wanita yang mengira bahwa dirinya seorang yang buruk rupa. Retno terdiam saat Aisyah menceritakan hal itu. Karena tidak bisa dipungkiri dirinya pun telah mengira Aisyah buruk rupa. Bu! Ujar Aisyah. Ya. Retno bingung melihat Aisyah yang sedikit demi sedikit membuka penutup wajahnya. Perlahan namun pasti, Aisyah membuka secara perlahan penutup wajahnya di hadapan ibu mertuanya. Masya Allah Aisyah, kamu cantik sekali, nak. Ujar Retno seraya perlahan membelai wajah cantik Aisyah. Hidung mancung Aisyah, pipinya yang putih merona, bibir yang nampak sensual, dan sepasang mata indah Sarah mampu membuat siapapun terpesona melihatnya. Sungguh perpaduan yang indah. Wajah Aisyah kini terlihat jelas oleh Retno dan membuat Retno kaget bukan kepalang. Cuma ibu dan Sarah yang mengetahui wajah ini. Ungkap Sarah dan lalu menutup kembali wajahnya dengan cadar. Amar benar-benar telah membuang berlian demi seorang Sarah yang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Aisyah. Batin ibu Retno masih tidak habis pikir dengan apa yang dilihatnya. Bu! Ujar Aisyah. Sarah, apa kamu bilang tadi? Sarah juga mengetahui tentang wajah kamu ini. Bagaimana Sarah bisa tahu? Tanya Retno heran. Aisyah juga tidak mengerti, Bu. Semua terjadi begitu cepat. Tiba-tiba saja Sarah menarik penutup wajah ini dan mendorong Aisyah. Begitu saja ke sofa ini. Terlihat Sarah sangat membenci Aisyah, Bu. Ungkap Sarah. Sayang, maafkan ibu ya. Banyak hal yang tidak ibu ketahui tentang kamu dan kamu menghadapi semuanya sendirian. Ujar Aisyah. Oke. Ibu akan menyembunyikan semua ini dari Amar. Ibu akan pastikan Amar akan menyesal telah menyia-nyiakan bidadari secantik ini. Iya, tentu saja ibu akan menuruti apapun kemauan kamu. Tegas ibu Retno yang merasa semakin berdosa terhadap Aisyah. Terima kasih, Bu. Pokoknya ibu tidak akan pernah mengatakan apapun tentang semua ini baik pada Amar, Amir ataupun dengan Sarah. Ibu janji. Ucap janji Retno seraya memeluk Aisyah dengan erat. Ini pakai yang benar penutup wajah ini. Jangan sampai ikan asin seperti Amar mengendusnya. Ujar Retno merapikan penutup wajah Aisyah. Ibu bisa saja. Terima kasih, Bu. Jawab Aisyah. Retno termenung menatap Aisyah. Ia pun teringat perkataan Amar yang telah menodai seorang wanita di hotel dan lalu menikahi Sarah. Ibu juga tidak bisa mengatakan tentang kejadian di hotel yang menimpa Amar dan juga tentang pernikahan Sarah dan Amar. Maafkan ibu, Aisyah. Ucap batin Retno. Retno menarik nafas kasarnya. Begitupun Aisyah melakukan hal yang sama, mereka sama-sama masih menyembunyikan sesuatu. Maafkan aku, Bu. Aisyah tidak bisa menceritakan kejadian di hotel bersama Mas Amar. Batin Aisyah bersambung.